Sudah mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Adapun saya di sini akan menjelaskan mengenai peranan iptek dalam kehidupan masyarakat, atau saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai iptek itu apa dan peranannya itu terhadap masyarakat itu apa. Jadi iptek sangat terkenal dalam kalangan masyarakat, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Jadi iptek itu dapat memudahkan kita untuk proses SDM. Apa itu SDM? SDM adalah sumber daya manusia. Jadi dengan adanya iptek itu bisa memudahkan kita dalam proses SDM atau mencari sumber daya manusia atau sumber daya kita sendiri. Jadi manusia itu tak perlu lagi menggunakan otot untuk proses perkembangan hidupnya. Jadi cukup dengan teknologi itu bisa memudahkan kita. Jadi iptek sini sangat berperan sekali bagi kehidupan kita. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi iptek itu sangat berguna sekali ya. Adapun dampak positif daripada iptek ialah mampu mempermudah kita dalam proses bekerja. Contohnya orang dulu itu sebelum mengenal iptek atau masih jarang ya, iptek itu masih belum berkembang. Jadi sekarang iptek itu sudah mulai berkembang. Dulu itu masyarakatnya lebih dominan menggunakan otot untuk memenuhi hidupnya, bekerja, mencari nafkah. Sekarang nggak perlu begitu. Jadi iptek itu bisa mempermudah kita untuk proses SDM kita atau proses untuk menghidupi kita. Contohnya jual beli melalui online. Itu merupakan salah satu perkembangan dari iptek. Jadi iptek itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian kita bisa mencari informasi yang kita tidak tahu melalui iptek itu dengan sangat cepat dan mudah. Contohnya kalau kita sekolah, kita sebagai murid ya, suruh mencari ini dengan guru. Nggak mungkin kan kita harus pergi jauh-jauh ke kota untuk mencari sumber atau buku resensi. Cukup dengan HP, kita ketik di Google, kemudian kita ketik reret, kita telusuri, kemudian ada di situ. Itu adalah merupakan salah satu dari iptek. Jadi iptek di sini sangat membantu sekali. Kemudian kita bisa berhubungan dengan orang-orang banyak di dunia ini. Contohnya Facebook, BBM, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Ya, jadi kita bisa berhubungan ya melalui ini atau iptek tersebut. Kemudian melalui iptek juga kita bisa, contohnya dalam program pendidikan, dalam proses belajar mengajar. Jadi guru dengan murid itu nggak harus tatap muka, tetapi lewat iptek pun bisa. Contohnya video call atau hal-hal yang berkaitan dengan iptek tersebut. Kemudian selain dampak positif, iptek pun juga ada dampak negatifnya. Contohnya ada situs-situs tertentu ya. Contohnya situs yang mengandung unsur pornografi, seksual dan lain-lain. Jadi kalau kita 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya kita masuk pada situs tersebut, maka otak kita ini akan dicuci.
kemudian pasti kita akan mencoba dan mencoba atau ingin melihat terus. Jadi pesan saya, gunakanlah iptek tersebut untuk hal-hal yang positif ya teman-teman, untuk hal-hal yang positif. Jadi iptek itu sebenarnya bagus sih, itu tergantung kita cara menggunakannya. Kemudian iptek pun bisa membuat orang salah paham. Contohnya di media sosial, sering kita ketahui di berita-berita, di TV ya. Jadi media sosial, contohnya di FB atau aplikasi lainnya itu bisa membuat kita salah paham. Contohnya ada oknum si A yang membuat status begini. Kemudian ada oknum B, dia mengomentar begini dengan tidak senonoh ya, atau menghina atau menyinggung perasaan dari si A ini, dan akhirnya si A tersinggung, dan akhirnya di situ bisa menimbulkan perselisihan. Itu adalah dampak negatif daripada itu juga. Kemudian ada lagi dampak negatifnya iptek. Iptek pun bisa disalahgunakan oleh kaum tertentu ya, untuk melencengkan orang-orang. Contohnya melalui media sosial juga, dia bisa membajak orang dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, Pak Guru. Sebelum mengakhiri, saya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sebetulnya iptek itu penting dan sangat bermanfaat buat kita. Itu tergantung kita sendiri cara menggunakannya. Ya, itu tergantung kita cara menggunakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.